يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Bu, lihat aja Bu. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke rumah ibadah, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima oleh Allah hendaknya. Amin kan lah Bu. Tuh supaya ibu dah lalu. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita, anak-anak kita, ada beberapa orang, 1, 2, 3, sampai 5. Lah main dah. Ya ndak ada ngaji, ndak mengaji, nampak kok kini kan mengaji gua. Nyo mengaji situ buka Al-Quran, buka juz ammah, buka Iqra. Awak siko mengaji, buka ilmu. Ngaji juga tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, beberapa pekan yang silam kita tidak sempat hadir, lupa mungkin kabar. Ana meri sakit gitu, kurang sehat. Baru sesudah itu Pak Ustadz Dery hendak Pak Bobiyah, mudah-mudahan cepat sehat itu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita, bicara masalah fikih ibadah. Kemarin sampai bicara tentang masalah yang berkenaan yaitunya najis, juga bersuci, pembagian najis sudah kita kupas. Dan juga sekarang kita masuk, sebelum masuk tentang babul wudu, kita sedikit di akhir yaitunya tentang adab buang air, baik kecil ataupun besar. Ada nak bertanya boleh Bu? Kalau ada nak bertanya, tua. Boleh menyanda enggak ada. Kalau ibu-ibu yang belum menyanda, cari tempat dulu. Ndak ada. Iya biasa saja tu. Ambo misalnya ndak dah. Iyo, mena mudo dia menyanda yo. Ndak ada tak kau digaek dah tu. Tu berdua belakang mudo tu menyanda saja kan. Ndak apa-apa, lanjutkan saja. Biasa itu. Adab buang air. Sebelum kita masuk tentang masalah wudu, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, adab buang air itu masuk ke dalam kamar kecil atau masuk WC menurut awak, pertama sekali yaitunya baca doa. Doa kalian tahu Ibu ya. Berdoa masuk WC menurut awak.
Ayo tekan aja lah bu. Tuan, dia pak lain nak lupa tu dah. Lupa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aduh, kita lupa membawa kopiannya. Sudah ada tuh doa-doa kopiannya itu. Biasakan saja. Allahumma inni, coba 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Alhamdulillah bisa. Kalau bapak lain dapat, ajar nama awak di rumah beko. Mak awak. Ajar ibu di rumah beko. Yang kedua, mendahulukan yaitunya kaki. Itulah biasa tu. Betul dah amalan biasa. Setiap perbuatan yang buruk, perbuatan yang kurang baik, perbuatan yang tidak baik, dulukan atau diawali dengan yang kiri. Masuk kamar kecil itu kan bahagian dari perbuatan-perbuatan yang termasuk tidak baik. Baik mukasi di situ adalah berkenaan dengan najis. Gitu. Bukan tak baik buang air ketik, buang air kedang tu. Cuba kalau kat 3 hari ndak ke jamban. Gambuang baru dibuainya. Minum seterui. Tapi ndak buang air dah. Bahaya itu. Bisa-bisa masuk rumah sakit itu. Dan keluar dengan kaki udah biasa kaki kanan. Masuk WC kamar kecil kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Biasakan. Karena itu bahagian dari adab. Adab itu berarti sesuatu yang perlu kita lakukan karena itu adalah baik. Kemudian Abu keluar WC. Keluar kamar mandi itu baca alhamdulillah saja kan dah selesai itu. Yang jelas kita masuk ke dalam WC itu hadas, hajat dan kebutuhan-kebutuhan yang kita tidak senangi itu sudah terpenuhi dengan doa tadi. Itu perlu diingat. Ada lupa Bu, halo. Kalau seandainya awak tak aja masuk dalam kamar WC itu, dalam kamar kecil tu, lupa awak, mungkin dek mengaca tu kan, tak sasa, kira lupa baca doa, tiba di dalam takana doa tadi itu tetap dibaca, tapi tidak boleh dikarehan, di penganan itu, dikeraskan, itu dalam hati saja. Tetap dibaca. Itu tanda kita namanya syukur kepada Allah. Jadi tetap kita baca Allahumma inni a'udzubika, tapi bacaan dalam hati. Iya, dalam hati saja bacanya. Tidak boleh dikarehan. Dan tidak perlu mengangkat tangan lu doh. Tuh. Kemudian ada yang perlu baca doa, nanti akan disinggung juga itu. Baca doa sesudah wudhu. Di dalam kamar kecil itu, dalam toilet, dalam WC itu sebaiknya baca doa di luar. Jangan di dalam. Kan doanya sudah wudhu itu apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu baik semuanya itu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku ini golongan hamba-hamba yang suka taubat. Waj'alni mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini hambaku ini, hambamu ini sebagai orang-orang yang taharah, yang bersih, yang suci. Awak masih dalam WC bro. Makanya di luar itu adabnya. Waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, masukkanlah, jadikanlah kami hambamu ini sebagai hamba-hamba yang soleh. Jadi itu adabnya. Jadi baca doa, terutama itunya kita bahasan kita baca doa. Masuk WC kamar kecil, tidak perlu mengangkat tangan di dalam WC itu.
Yang penting kita mengucap tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa. Kalaulah di dalam tu dalam hati saja. Tidak usah dikarehan, dikeraskan. Nah, gitu. Masih ada tanya, Bu? Yang ke selanjutnya. Nah, tetong. Boleh, tapi matiin. Kalau ditaruh di luar kok yang selama ini kawan kok. Maaf ya tadi itu. Ya, kalau nak titip ke kawan boleh, enggak apa-apa. Bawa handphone, tapi dimatikan. Enggak dihidupkan. Karena nanti kalau dihidupkan itu ada nanti hal-hal yang bersifat di dalam WC itu adalah sesuatu yang kotor, nanti lengket-lengket ke benda-benda yang ada bagi kita. Itu enggak baik. Yang selanjutnya, yang ketiga, tidak boleh berkata-kata, berbicara di dalam toilet, dalam WC. Apakah berbicara itu berdua ataupun sendirian? Makanya kalau ada orang, mungkin mama Hawa atau suami Hawa atau istri Hawa dalam kamar kecil, dipanggil ya, cukup mendaham saja. Kalau lah mendaham tu, jadi tanya je lagi, ma, kau di ma kau manyo senya. Jadi tanya je lagi tu. Karena dalam WC ndak boleh. Adabnya seperti itu. Ya Bu ya. Jadi cukup mendaham saja. Kalau lah mendaham tu lah waktu kawan tu paham selalu. Oh dalam WC itu mah. Gitu. Babu? Oh ya Allah ya. Balagu lo barang kau ke. Ndak boleh. Itu makonyo datang wiri kamari. Dibawa wiri kamari supaya berilmu. Kalau ndak ibu sampai rumah kau deh. Tugas ibu-ibu, bapak-bapak menyampaikan ke anak-anak dan suku balagu tu. Jangan balagu je dalam WC itu lagi. Ya. Ndak di WC ke lagu-lagu tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ndak boleh berkata-kata. Maka dalam toilet itu, dalam WC itu banyak diam. Nikmati saja dan syukuri saja apa yang terjadi di kala itu. Karena kalau kita tidak syukuri nanti kan lawannya kan kufur. Nyedu tu sinyo, kalau tidak syukur kufur. Kalau tidak kufur syukur dia itu. Makanya kita syukuri. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kecuali kondisi darurat, ada kecualinya. Contoh awak dalam WC gitu kan, tahu-tahu ada anak atau suami atau istri awak masuk WC tadi belum apa ada dalam sakarat, nampak dia anak awak, ma, papa dalam sakarat, sontah, undang-undang sama banyak kata-kata, yuk, sasak sudah keluar lagi, kan? Tapi bereskan dulu. Jadi kondisi darurat. Karena nanti kaidahnya menyatakan kalau kondisi darurat itu ad-darurat fil ibahah. Kondisi-kondisi darurat itu membolehkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu bahagian daripada adab. Tidak boleh berkata-kata di dalam kamar kecil, apalagi kalau balagu bernyanyi, apalagi kalau membaca bacaan-bacaan sifatnya agama, baca ayat, baca doa, kari-kari baca hadis, tidak boleh. Hafalan-hafalan tidak boleh. Atau dibawa komik ke dalam WC gitu kan. Maka itu salah satu bawa HP ke dalam WC itu tuh tidak boleh sebenarnya tuh. Nanti ujungnya kan buka HP itu. Gitu. Kan di dalam WC itu kan najis. Kuman bahasa orang Masaki kon kuman tuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk yang keempat yaitunya
masuk dalam kamar kecil itu, dalam WC itu, sunnah hukumnya itu pakai alas kaki. Nah, kalau alas kaki dia berarti sandal, trompa kalau di kampung namanya itu. Makanya di masjid-masjid ada disiapkan sandal-sandal WC itu, tentang kele atau apalah sandal terserah, sandal Japang gitu kan. Iya, namanya sandal Japang gitu kan. Yang buat orang Wak tuh. Atau sandal-sandal yang lain. Kenapa? Karena di sana adalah najis. Nanti kita akan keluar, jangan sampai terbawa kaki kita oleh najis. Makanya penting bagi kita. Jadi sering kita sarankan kepada pengurus-pengurus kalau membuat tampe wudu itu kan ada sebelum masuk itu kan ada air itu bagus, tujuannya untuk menyuci kaki supaya masuk ke dalam WC itu nanti berasiah bagus. Tapi ingat, kalau air itu dipijak balik, air itu najis, awaklah siap wudu, dipijak balik kena najis, masuk ke dalam masjid, ya betul najis. Tidak benar lagi doh. Apa caranya? Berarti harus ada langkah kedua, cari jalan yang lain. Berarti jalan masuk jangan sama jalan keluar, atau masuk langsung masjid boleh. Atau airnya itu mengalir. Nyo ada tempat lain air tak kanang. Cari lah tu, ada masjid tu, musola-musola tu, air tak kanang. Banyak ya. Awak ada mengecian apa doh gitu kan, masjid musola tapi penting ada. Awak masuk dipijak air tu, tujuannya elok tu. Beko bau dua, siap bau dua pijak air tu balik, masuk ke dalam masjid, najis. Ingat, kalau najis berarti wudu batal. Wudu batal, solat tak sah. Sah. Nah itu, tidak sah. Hati-hati itu. Iya Pak, boleh. Di dalam kamar mandi ini biasanya kan kalau di rumah kan satu paket dengan WC. Ya. Nyatu dia. Gimana hukumnya kita ngambil untuk di dalam kamar mandi itu? Ya. Sementara kalau biasanya kalau nyatu dengan kamar mandi, biasanya rutin setiap hari dibersihkan. Ya. Gimana hukumnya Pak? Nah, tuh. Berarti jawabanlah sebenarnya ada dia Pak tuh. Pastikan tampe awak beruduk tu berasiah. Itu yang penting. Kan kamar mandi awak tu awak lebih tahu. Karena awak kan berdua di situ. Kan biasanya di muka tu atau di samping tu kan toilet tu. Tampe awak buang air besar atau buang kecil gitu kan. Ini ada kamar kita untuk mandi biasanya. Pastikan kamar tampe awak bau dua tu, kamar mandi awak tu memang berasiah. Berarti awak harus bersihkan. Beko jangan kajamban di siko, tahu-tahu siko bau dua, ndak. Itu salah tu. Berarti kalau buang air kecil di sini, buang air besar sini, di sini tempat duduk kita, ndak ada masalah. Karena kita sudah bisa, tentu kita yang tahu. Awak yang punya kamar mandi, tentu awak yang tahu. Awak bisa memastikan bahwa itu adalah betul-betul dan sudah bersih, layak untuk kita melaksanakan wudhu di situ. Itu yang penting. Tapi hati-hati kalau ada anak cucu awak yang kejamban di situ beko. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang bahasa fikih kok memang ya namanya adat basi sampiang, agama bati lanjang. Itu bahasa isyaratnya tuh, adat basi sampiang tuh masih ada malu-maluhnya. Kalau syarak kok agama bati lanjang tuh makasihnya buka, jelaskan sedetil-detilnya. Beko jangan ada beko yang merasa jangga gitu kan. Jadi kalau memang jalehan anak cucu awak yang belum tahu dia nak pipis di situ, nak di situ pipisnya, situ buang airnya. Karena di sini kita tempat wudu, mandi, kadang-kadang kita beruduk di sini. Ya sayang ya, ya ke, ya mas, baru dia kita kenyo. Jangan beko di lantai koko, inyo pipis, sementara awak siko wudu. Ya Bu ya. Itu dalam rangka kita menjaga.
Karena memang apalagi kalau perumahan, nah, kecuali beda rumah-rumah apa gitu. Kalau perumahan kok, yo maklumlah tahu salah WC-nya kadang-kadang hanya gitu kan. Kadang-kadang kalau di kampung ambo istilah kadang-kadang kotak piapi nama itu mah. Nah, kecil-kecil gitu kan. Masih ada ibu, bapak? Jadi yang keempat, tidak boleh berkata-kata kecuali darurat di dalam kamar kecil, dalam toilet, dalam WC itu. Walaupun awak ada dalam toilet, dalam WC, mungkin di batang air ya, tidak juga boleh ada. Kalau di kampung-kampung kan di bandar tu. Oh, di bandar tu buang air kadang, buang ketik kan sama saja tu. Nah, kadangnya berombongan pergi, berdua, bertiga. Oh, oi, kamu masuk? Awak ke situ, sama ada sebenarnya. Ini lalu irnya gitu kan. Tidak boleh. Tidak boleh berkata-kata. Iya Pak. Menghadapnya besar. Menghadap. Kalau di luar ataunya lepas, luar dari kamar kecil, luar dari WC, itu tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Kalau dalam WC, itu kondisional lagi. WC itu kadang-kadang orang apa kok orang bangunan orang nama itu developer kok membuatnya ndak lo pakai aku mau ndak WC aku mau ndak kiblat kau ndak kau nah hanya main dalam saja kan nampak kok bangunan gitu kan itu tidak ada masalah. Jadi ada rusak namanya keringanan dibolehkan baputa lo kok kan payah lo kok kan hanya kenin kan susah juga gitu. Boleh kalau dalam kamar kecil itu sudah ada kondisi-kondisi tertentu. Malah tidak ada masalah. Tapi kalau dalam ruang terbuka tidak boleh. Mungkin di bandar atau di batang air tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Atur saja lah gitu. Kadang-kadang kalau pulang kampung kan buang air ketik kadang di bandar. Memang jauh dari orang ini segala macamnya tidak apa. Tetapi kita melihat kondisi saja. Itu adab bagian dari adabnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pakai alas kaki. Makanya kalau ada masjid dan musola melarang membawa sandal ke dalam kamar kecil, pastikan. Itu kunci itu. Pastikan kita punya stok sandal atau betul-betul bersih. Kadang-kadang orang masuk ke situ lawakara. Awak bau dua tu tapi jak tu beli ya. Enggak, benar lagi tu. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Makanya sharing ambo secara pribadi kalau ada masuk kamar kecil kamar WC pai bau dua tu, kalau bakara memang ambo siram. Ambo ambil air jo baskom jo ambil ambo siram tu. Di mana saja masjid musolanya. Karena memang terbiasa kayak gitu kan. Ini tidak benar lagi. Setidaknya awak membantu menyiramkan. Kadang-kadang kalau ada itu pembersihan tu, bersihan tu. Biasanya bocok pai menjelang Jumaat kok. Jumaat itu kan. Ndak bagus. Karena nanti awak bau dua situ. Saya bau dua tapi bekas-bekas ada kadang-kadang ya hitam-hitam, ndak bersih lah gitu kan. Kan awak siap wudu itu kan ala bersih tu, la tahara. Tahu-tahu terpijak najis. Kita sholat. Itu yang membatalkan sholat. Membatalkan wudu, batalkan sholat. Ini kuncinya itu. Pastikan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, tengok saja di Masjid Nabawi itu. Oh, itu tidak tanggung petugas WC itu bukan seorang berdua. Puluhan, banyaknya. Kipi angin di WC itu bukan gadang dari ko, 2 kali ko kadangnya. Pakai lift loleh. Pakai apa tuh? Pakai janjang nanya itu? Lift ya? Eskapator. Eskalator gitu. Mari itu turun, jauh dari masjid. Ya boleh Bapak Ibu aja yang sudah haji dan umrah kan tahu tuh. Sampai wudu jauh maka dijaga wudu. Jadi makanya memang kode etiknya seperti itu adabnya. Sebaiknya toilet WC harus jauh dari tampik sujui. Kita udah benar nih di sana.
Mohon maaf. Kadang-kadang di belakang kok ya. Di balik kok ya. Kiblat. Enggak, mohon maaf. Ini bukan menyalahkan enggak. Atur sajalah gitu kan. Adabnya memang seperti itu. Itu kan najis. Buang air kecil, air besar itu kan najis itu. Masuk dake ya sampai sujud awak. Nah, makanya ini udah bagus nih tata letaknya. Di belakang sono. Nah, gitu. Nah, karena ada sebagian masjid dan mushola kita lihat seperti itu. Nah, berdekatan. Kadang-kadangnya sedang mau wuh itu terengahnya udah kemari gitu kan. Nah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini tinjauan ilmu fikih. Jadi yang penting bagi kita bahwa supaya kita tidak salah di dalam pelaksanaan awal ibadah saja kita sudah diatur. Awal ibadah saja. Jadi salah satunya pakai alas kaki. Nah, gitu. Sandal jepit, gitu kan. Atau apa gitu kan, kalau tidak jaga kebersihannya. Nah, jangan sampai najis itu terbawa lagi ke dalam. Soalnya kita tidak bisa memastikan kalau tidak ada pakai sandal itu mau kasih orang kadang-kadang dari mana-mana dia menginjak lantai sampai uduk tuh, iya kan? Berarti masih bernajis. Tapi di awak yang sudah uduk awak bawa ke dalam masjid, ya pasti rusak lah. Rusak ibadah kita. Nah, makanya kalau belum punya sandal, sepakatlah Bapak Ibu balisi sandal jepit atau sandal swallow itu, sandal apa itu, atau sandal khusus untuk beruduk. Tangkelek boleh juga, enggak apa-apa. Tapi jangan dibawa pulang. Nyodoyo tu, dia tak sesaknya sorongnya bawa pulang. Tu dah wali-wali lah lo, barang kau. Baik, ya baik, tetapi tidak baik. Baik cara tu. Baik tapi tidak baik gitu kan. Tidak baik karena nanti ujung-ujung habis juga. Gitu. Baik itu berarti kan dibawa pulang gitu kan. Apalagi kalau disengaja. Ada tanya Bu, boleh? Ini supaya lebih afdol ibadah kita. Iya Pak. Jangan payah anak Pak. Salah untuk sampai sholat ya. Di masjid mungkin kita nggak tahu tempat ya. duduknya. Tapi kalau untuk sholat namanya Pak, kita di perjalanan Pak. Ya. Di PBU namanya kan, dan ke luar kota di mana kan ada ke tempat sholat yang kalau menurut kita tuh nggak bersih gitu Pak. Tapi karena keadaan di PBU itu kan banyak orang tuh Pak. Ya. Kendara juga itu Pak. Karena kita lewat sama ibu-ibu kondisionernya gitu. Ya. Mana apanya sholat kita Pak? Baik Bapak. Biasanya kalau pribadi ambo biasanya sandal ambo bawa ke dalam, ambo cuci sandal ambo tu kan bersih tu. Ambo keluar. Tentu anda pakai sandal mewah do gitu. Ambo jaranglah berjalan pakai kena sandal mewah, sandal siap pola gitu kan. Kecuali kalau memang ada disiapkannya di sana. Kalau ndak, tentu ya ndak ada langkah lain. Kalau memang tempat pijakan ke dalam masjid itu kotor, ndak ada langkah lain. Awak harus menjaga, supaya awak wudhu ndak batal. Itu yang perlu. Dan kalau seandainya terinjak dia awak najis balik ya, dipastikan wuduk batal. Dipastikan. Kalau wuduk batal, salat tidak sah. Itu jelas itu. Karena wajib salat itu sebelum salat kan berwuduk dulu. Wuduk itu wajib karena untuk salat. Kalau tidak untuk salat, wuduk tidak wajib. Tidak wajib. Contoh kan awak di kampus, di sekolah, Pak izin permisi kamah pai ke Jamban buang air ketek sebenarnya kan, bau dua balik ya, jadi sebenarnya. Siap wudhu tu tapi jangan apa dia, tidak ada masalah doh. Batal wudhu yang tidak ada masalah karena dia mau masuk ke dalam ruang kuliah saja, kampus saja, bukan untuk solat. Awak kini masalahnya untuk solat.
pastikan wudhu kita itu tidak batal. Kalau wudhu batal, wudhu balik. Nggak ada langkah dari lain itu. Apa cara menjaga wudhu supaya tidak batal? Itu caranya. Ini kan hal-hal yang kadang-kadang kan kita anggap biasa gitu kan. Tetapi itu menentukan. Jangan sampai kita beranggapan ibadah hawa itu sudah sah, sudah oke, sudah bagus, tetapi ada yang memutus ibadah kita itu. Paham ya Bu ya? Jadi itu yang penting kita jaga. Makanya kalau awak cari dulu. Kalau seandainya memang bakarak lantai itu, ambo dipastikan membawa sandal ke dalam, Pak. Jangan kamu larang. Kalau larang kau ambo ceramai kok, Pak, tu kumuah. Nggak mungkin kan wudhu dipijak balik, batal wudhu ambo sholat. Nyo kadang-kadang ditulis doh, stop sandal. Tapi WC bakara. Mamu doh. Nggak benar. Ustaz, ya. Najis yang di WC itu berupa apa Ustaz? Kadang-kadang kan nama pas itu sampai pipis awak itu kan beda kan? Sampai Pipis awak semut, tapi itu kan beda. ya. Jadi sementara masuk khusus tapi duduk saya kan? Ya. Tapi sampai anunya pipis kan? Ya. Jadi aku yang di bedanya yang maksud najis kok yang meletakkan. Baik Bapak, kemarin sudah kita bahas najis itu ada tingkatan-tingkatannya, ada 3. Ada najis mughallazah berat, ada najis mukhaffafah sedang, ada mutawassithah sedang, ada mukhaffafah ringan. Mughallazah itu jelas jilatan anjing dan babi. Kemarin sudah kita bahas itu. Cara menyucikannya 7 kali, 1 kali dengan air campur tanah. Harus tanah, tidak boleh yang lain. Tidak bisa sabun, tidak bisa deterjen, tidak bisa yang lain. Harus tanah. Tidak boleh pasir, tidak bisa pasir. Kemudian kalau najis mutawassithah itu adalah najis pertengahan. Mukhaffafah itu najis ringan. Najis ringan itu contohnya kencing bayi yang belum memakan makanan kecuali ASI. Kalau dia itu anak perempuan, itu cukup kalau ibu menggendong anak dipipiskannya, cukup airnya sampai basah mengalir. Kalau laki-laki, bayinya dipercikkan saja, tidak perlu diganti mekenahnya. Udah bisa? Bisa. Gitu. Kemudian ada najis itu termasuk yaitunya mutawassithah, pertengahan atau yang sedang. Darah, kotoran yang tidak berat tadi itu, ataupun najis-najis yang lain, kotoran-kotoran apalah gitu kan, itu bagian daripada najis. Atau bekas-bekas yang terinjak itu juga bagian dari najis. Kalau najis itu kita siap wudhu, kena najis, berarti wudhu batal. Tak masuk buang angin, itu kan membatalkan itu. Tak masuk itu pipis keluar gitu kan, sesuatu. Ya, kalau dia tidur nyenyak, ya, gitu. Malahan ulama fikih ada menyatakan kalau dia tidak beranjak, tidak ada masalah. Contohnya menyandar tu. Takaluk, memang takaluk. Tapi ndak putar kamari, putar atau nak muat itu doh. Putar kamari ndak. Putar kamari, ndak itu doh. Ya. Mungkin mana tahu pas kamari putnya kan. Mana tahu itu kan. Ndak benar lagi doh. Biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, saat kita ini mata tertutup, maka biasanya yang di bawah terbuka. Kalau yang di bawah tertutup, mata biasanya terbuka.
Tahu ya Bu ya? Perpak yang di bawah. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal yang membatalkan wudhu kita, maka itu perlu kita jaga. Jangan sampai termasuk kena najis. Nah, jadi sabalun awak siap wudhu, awak injak terus lantai semacamnya, jalih di awak lantai itu memang kotor, bekas injakan orang sebelum berwudhu, itu jelas di sana ada najis. Maka awak kalau awak cari di masjid, contoh kan cari masjid yang bagus tuh, yang memang rapi kebersihannya, ada malah ada tikar apa namanya tuh? Tikar yang merah, tikar apa tuh? Plastik apa tuh? Hah? Iya, itu dalam rangka menjaga itu. Kalau mungkin Masjid An-Nur Sungai Sapi atau Masjid Nurul Iman bisa juga itu kan. Atau Masjid Al-Hakim juga bisa ditengok di sana itu. Memang kebersihan itu memang dijaga. Tapi kalau memang nampak di awak memang itu tidak bersih, ya kita yang akan menjaganya. Wudu awak jangan sampai batal. Nanti perlu. Karena kita akan sholat. Kecuali kalau awak tidak untuk sholat, tidak apa-apa. Mungkin awak siap buang air ketek, awak wudu, kalau biasa lah kebiasaan gitu kan. Tapi kita tidak untuk sholat. Mungkin mau pergi atau mau main-main juga anak-anak gitu kan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau digunakan untuk sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, itu harus dijaga. Jangan sampai tidak. Oke Bu, ya Pak ya. Jadi pakai alas, ya Pak. Bau merokok bahasa ini tetap. Oh? Ada orang menyalakan itu bau rumah tak? Menyalakan saja dia merokok lu. Oh gitu. Bayang. Apa yo cerdas mana pertanyaannya ya. Baik. Kita lari kepada hal-hal yang membatalkan wudhu. Ternyata merokok ndak termasuk situ doh. Ambo bukan membolehkan ya. Tapi ndak termasuk situ gitu kan. Dia duduk di rumah Ustaz, dia merokok sambil menyanyi. Tapi nan sarancanya ndak usah merokok lagi. Gitu. Karena kita begini Bu, Bapak, kalau kita sudah mau untuk sholat, berarti kita memang fokus untuk ibadah. Nanti rokok itu termasuk, mohon maaf sekali lagi, termasuk bisa mengganggu konsentrasi dalam ibadah. Kalau ndak awak tak dua kawan di samping bau rokok, itu jelas itu. Apalagi kalau walad dol, makanya kata Nabi, apabila kamu telah memakan makanan yang berbau semerbak, itu sebaiknya tidak usah datang sholat jemaah. Makan durian, siap makan durian, cepang-cepong sebaru, ditaka japai untuk sholat jemaah kok, bagagih sekembali. Baso walad dolin dolin. Lah sama saji kau orang. Bon durian masyarakat. Tidak boleh lagi. Bahkan kata Rasul, siap makan bawang saja. Bawang itu bau ya. Itu sebaiknya ndak usah berjamaah itu. Begitu kan dari Nabi gitu kan. Artinya kalau kita ambil kesimpulan dari hadis itu, kalau ada makanan yang bau akan mengganggu dalam ibadah jamaah, sebaiknya tinggalkan dulu makanan tuh. Pulang di situ buku santuang lah, pupuh lah buku. Atau kalau makan itu maka sebaiknya kita ada ndak alat-alat atau makanan atau minuman atau apalah untuk menghilangkan bau tuh, silakanlah. Atau fermen gitu kan, atau yang lain-lainnya. Yang penting jangan mengganggu di dalam ibadah. Karena orang ibadah tidak boleh diganggu. Bu, halo. Lihat aja lah Bu. Contoh, ibu baca Al-Quran. Ada orang sedang sholat sunat, ibu karehan baca Al-Quran tuh, tidak boleh. Jangan baca Quranmu mengganggu. Makanya tadi yang mau tunggu dulu apa sedang sholat tadi. Itu salah satu tuh. Makanya kalau ada saudaramu yang sedang sholat, jangan baca Quranmu mengganggu saudaramu yang sedang sholat. Sebentar Pak, nyo yang susahnya awak mengaji di masjid tapi lawi.
Antri situ, tiok sawanta tu orang datang situ. Atu bilo kau ngaji lai. Antu aja sangat 8 selai. Ini datang je baru sembahyang maghrib. Ini sembahyang cuma. Kemarin Rumi awak. Awak kan ada orang ngaji Rata Pilawi itu Hakim gitu kan di Al Kamil gitu kan. Jadi makanya sebaiknya sholat itu dijaga di awal waktu. Ya Pak. Ini Pak Ustaz. Ya Pak. Di suatu masjid. Ya. Apalagi salat maghrib. Ya. Sebagian biasa jemaah kan ada yang tinggal di masjid. Ya. Sambil menunggu isya. Ya. Ada sebagian yang baca Al-Quran. Ya. Ada sebagian yang ngota-ngota. Iya Pak. Gimana hukumnya kalau yang ngota-ngota itu justru lebih kencang daripada orang yang baca Al-Quran? Oh gitu, Masya Allah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Udah Pak? Mohon maaf Bapak Ibu. Di landing tag masjid di tempat awak buat di dalam masjid dilarang awak baca itu bicara ini semacamnya gitu kan, sendah gurau bermain, maka perbanyaklah baca Quran, salat sunnah dan zikir. Habis itu awak buat di situ landing tag gitu, tag berjalan itu. Itu tujuannya po supaya ini kata Bapak tadi, kalau ada saudara kita yang baca Al-Quran, jangan sampai mengganggu otak kita, bahasa ya, omongan kita mengganggu teman kita sedang ibadah. Kena dengan Al-Quran juga Pak. Surat Al-A'raf, surah apa tuh? Wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran maka dengarkan. Jadi wajib mendengar. Mota itu diam. Tidak boleh mota. Wa ansit. Bu, halo. Ledo aja Bu. Diam. Satu, istamia. Nang kado, ansit, diam. Kalau awak dengar, kalau awak diam, la'alakum turhamun. Allah berikan rahmatnya. Saudara awak baca Al-Quran, awak dengar, awak diam, awak mendapat rahmat dari bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh teman kita tadi itu. Jadi kok kamu tahu awak jangan karas-karas bana. Jangan kareh-kareh bana. Apalagi kalau mau tak dunia, otak politik dan segala macamnya gitu kan. Kau ndak agak belakang seketik. Nah pokok jangan sampai mengganggu. Karena baca Al-Quran itu juga ibadah. Ya Pak, bagus. Bapak tanya, makasih Pak. Jadi awak buat di ladang tek awak. Dalam masjid perbanyak baca Al-Quran, zikrullah dan salat sunnah. Jangan banyak bicara dan sendah gurau. Baik Bapak Ibu. Jadi itu sudah 4 poin sudah kita sampaikan, adab di dalam buang air kecil dan besar atau di dalam toilet. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita atas rahmat, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, alhamdulillah minkum ilal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam